Di video kali ini gue ketemu sama Mbak Ashanti untuk nanya-nanya gimana caranya membesarkan anak perempuan. Dari mulai caranya dekat sama anak. Sampai mereka memberi aku predikat tuh kayak Bunda tuh terlalu overprotective lah gitu. Oke. Which is ini nggak tahu bagus apa enggak ya. Iya. Karena setiap orang akan Beda-beda. berbeda dalam. Oke. Sampai ke gimana mempersiapkan diri ketika anak hendak menikah. Gimana rasanya kalau misalnya anak kita akhirnya akan mau sama orang lain? Itu apa persiapan apa yang harus kita lakuin? Kan kita mau ngebesarin anak nih. Iya. Mari simak obrolannya. Jangan lupa subscribe dulu. Halo semuanya, lagi di tempatnya Mbak Ashanti nih. Hai. Kita habis bikin konten bareng. Iya. Sekarang gantian gue nih mau nanya-nanya. Aduh. Oke, Mbak Ashanti punya pengalaman membesarkan anak perempuan kan? Ya, waktu itu Aurel kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Aku juga ada anak perempuan. Jadi aku pengen minta tips and triknya. Karena anakku ini udah mulai... Arsi, anakku yang ketiga berarti. Arsi 6 tahun. Oh 6 tahun, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Cuma aku ngeliatnya kalau dia pas bayi kan dia nggak berdaya ya. Cuman kayak AO doang. Sekarang udah punya kemauan kan. Kayak dia kalau... Umurnya mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Minta susu udah mau. Ya. Udah mulai agak bete tuh kalau nggak dikasih apa yang dia mau. Ya. Nah aku agak kaget nih kayak, cepet banget dia gedenya. Nanti ke depan-depannya kayak gue harus lebih siap daripada ini. Tapi yang aku paling harus kasih tahu kamu di awal tuh adalah 2 tahun pertama itu kan golden age-nya anak ya. Yang selalu aku salahin dari Mas Anang, jadi anaknya sekarang sama dia tuh dia selalu sedih gitu kayak kok Arsya kalau Aurel Jal udah gede lah gitu ya. Maksudnya, kenapa sih Arsya nggak mau sama aku? Kadang-kadang kayak selalu mamanya aku terus gitu bunda. Terus kenapa sih di saat 2 tahun itu aku tuh selalu wanti-wanti dia kayak kamu main lah. Seharian itu kamu tuh kayak Mas Anang kan memang maksudnya dia udah agak gedean mau. Tapi dia ya gitu kan seniman kayak sukanya di studio, sukanya ya menyendiri juga gitu. Tapi dia nggak terlalu menyendiri juga sih. Maksudnya dia main tapi nggak yang ayo anak taruh handphone, taruh semua anak diajak main gitu. Benar-benar kayak quality time, even kayak 2 jam sehari itu penting. Gitu. Itu masalahku tuh. Itu harus. Langsung dapat tuh masalahnya tuh. Kenapa aku harus ngomong kayak gini? Karena itu yang terjadi di dia. Jadi kayak sekarang tuh dia mencari cara untuk deket banget sama si Arsy udah 6 tahun, si Arsy 4 tahun. Dengan caranya tuh yang gak bagus kayak ayo sama ayah beli coklat, beli es krim, beli permen supaya anak-anaknya mau. Tapi itu nggak ngaruh nggak? Tapi ngaruh dong. Ya ngaruh kan anak-anak udah punya anak-anak tuh dari kecil udah bisa berintrik loh. Dia tahu siapa yang harus dia deketin kalau dia mau minta sesuatu. Gitu, which is itu kan nggak bagus gitu. Oke, jadi maksudnya adalah datang karena dia ada maunya nih. Karena ada maunya. Dan akhirnya kalau minta yang begitu-gitu ke bapaknya. Cuma ketika ada kebutuhan yang paling dasar yang pengen banget ditemenin malah ke ibunya. Ya pasti bunda. Even tidur malam aja nih mau tidur nih malam kan tidurnya berempat. Gak ada yang mau berantem setiap malam siapa yang deket bunda siapa deket ayah. Ya ampun tuh anak gue nanti kayak gitu tuh. Berarti harus deket sama bapaknya mulai dari sekarang ya. 2 tahun pertama itu golden age jangan kamu. 2 tahun pertama tinggal berapa bulan doang nih. Tapi itu bener, aku dulu mikir kayak ngerti apa sih? Maksudnya kayak teman-teman ngomong atau kayak dokter anak dulu ngomong gitu ya kan kita juga sempat sharing. Kayak dulu kayak nih emang dia ngerti gitu kan? Kayaknya belum ngerti deh. Ternyata anak itu sepinter itu. Bisa nggak buat deketnya digantiin Fadil gitu misalnya? Boleh juga tuh bapaknya jadi Fadil. Gitu dan abis itu baru 3 tahun ya. Jadi kayak 5 tahun tuh masanya anak sama orang tua tuh bener-bener 5 tahun. 2 tahun tuh katanya golden age, 3 tahun tuh kayak lanjutannya gitu. Begitu udah nih, katakanlah aku jadi bonding nih ya, dengan segala cara ya, bonding, deketin, mungkin nemenin makan yang kayak gitu-gitu lah ya. Abis itu kita beranjak ke TK lah ya, TK SD gitu. Untuk tahu dia minatnya apa gimana? Gimana kita tahu bahwa si anak ini tuh punya ketertarikan pada sebuah hal tertentu? Nah ini yang lucunya Mas Anang tuh waktu nikah Aurel kelas 6 dan Azriel tuh kelas 5. Umur-umur yang lagi udah aku dulunya nggak tahu dia gimana dengan keluarga yang dulunya terus tiba-tiba dateng lah kan ke aku. Yang aku bahas di sini adalah Mas Anangnya. Kenapa anak-anak ini bisa kayak begini dengan bapaknya sekarang? Mas Anang tuh menjadi bukan kayak jadi bapak, anak-anaknya tuh jadi kayak temen. Even anak-anaknya waktu itu kayak aku nggak mau kuliah gitu, Aurel. Dulu sempat kamu kuliah, bapaknya bilang nggak apa-apa, kamu nggak perlu kuliah. Di aku kan beda nih kalau orang tua, anak tuh harus sekolah setinggi-tingginya dan lain-lainnya gitu. Jadi konsepnya
Mas Anang dengan aku tuh udah berbeda gitu. Tapi ada bagusnya di sisi Mas Anang satu itu karena Mas Anang bilang, kamu mau maksain anak ini, dia nggak pinter di bagian itu, gitu. Dia pinternya di bagian itu. Nah sekolah di sini kan kalau di Indonesia tuh memang sekolahnya kayak nggak ada. Kalau di luar kan di SMA kita udah tahu kejuruannya maunya anak ini mau kemana? Mau digojloknya di bagian kemananya nih gitu. Kalau di sini kan kita tetap harus pelajarin semuanya tuh kan sampai lulus sekolah gitu. Dan kadang-kadang pelajarannya juga berat banget lagi. Banget. Dan belum tentu dipakai juga kan. Oh nanti lihat anaknya TK, SD, aku ngerjain PR yang Arsya udah sampai kayak, anak segini belajarnya kayak gini. Oke. Wow gitu. Berarti dengan membiarkan dia punya pilihannya sendiri aja. Kalau yang kan tadi nanya yang SD kan, karena aku Arsya masih kecil kan. Kalau waktu saat Aurel Azriel SD, SMP, SMA ya kayak gitu. Aku mengikuti Mas Anang gitu karena menurut Mas Anang ya kan kayak kalau kita ibu bangga anaknya dapat ranking gitu. Kalau Mas Anang enggak. Kayak yang penting happy gitu. Bukan itunya, anak jangan stres gitu. Oke, itu make sense sih. Iya, aku juga jadi bingung nih jadinya nih. Iya kan? Kayak gimana ya? Iya. Dan berat loh pelajaran sekarang tuh berat. Nah, cuman kalau ini kan soal pendidikan nih. Kalau soal pertemanan gimana? Kayak aku sempat diskusi sama istriku juga kan. Ini kalau anak kita nginep di rumah temen nih, kita biarin apa enggak? Aku nggak pernah, anakku seumur hidupnya Aurel dan Azriel nggak pernah nginep di rumah teman, tapi temen yang nginep boleh. Oke, bagus. Nih klipnya nanti aku kasih ke dia. Ya, nggak boleh anakku. Bukannya apa sih, cuma memang aku nggak pernah ngizinin aja mereka untuk nginep di rumah. Baik cowok maupun cewek? Baik cewek maupun cowok. Baik cowok maupun cewek. Terus tapi temannya boleh nginep? Boleh, kapanpun nginep boleh. Oke, kalau temannya nggak mau pulang? ada si Amrak ada satu Jill tuh namanya Amrak gak mau pulang tapi gak apa-apa, tergantung orangnya. Kita kan tergantung, aku lihat dulu anaknya kayak apa, keluarganya kayak gimana gitu. Ada yang gak mau pulang ya? Oke. Kalau ini spesifik anak cewek ya, jam malam ada nggak? Perlu nggak? Ya makanya kan tadi aku sempat bahas kan di podcast. Aku tuh walaupun pernah zaman mudaku, aku pernah lah bandelnya anak muda zamanku dulu. Tapi zaman sekarang tuh kan udah berubah banget gitu. Betul. Jadi Aurel Jiel waktu mau bohong-bohong waktu masih dia udah teenage, aku ketahu gitu kan. Aku mama kamu tuh bohong gitu. Tapi mereka lebih pintar lagi gitu. Jadi jam malam tuh aku zamannya mereka. Pokoknya jam 12 malam waktu dia 17 ke atas tetap udah harus di rumah. Oke. Itu mau gimana pun harus di rumah. Kecuali dia ada party temennya ulang tahun. Gitu. Sampai mereka memberi aku predikat tuh kayak muda tuh terlalu overprotective lah gitu. Oke. Which is ini nggak tahu bagus apa enggak ya. Iya. Karena setiap orang akan berbeda dalam. Oke. Cuman tapi terus terang aku juga deg-degan sih kalau aku punya anak kayak Alea ya. Apalagi anaknya iseng banget kan ya dari kecil ya. Belum pulang jam 12 saya pasti aku deg-degan banget lah, saya sebagai orang tua kan gitu. Terus kalau misalnya gadget, tadi kan kita sempat bahas gadget juga. Kalau Mbak Ashanti dari umur berapa? Dan caranya gimana? Ini masalahku. Dari dulu nggak pernah mau anakku dapat gadget, handphone. Even dia kayak teman-temanku udah pakai gini-gini, nggak pernah aku kasih. Aurel, kakaknya dong, habis ganti HP kemarin. Berantem lah aku sama Aurel jadinya, gara-gara dia ganti HP aku udah deh, terus tiba-tiba dikasih lah di konten, dia bikin konten dikasih handphone ke Arsi. Even bikin konten, Arsinya udah tahu bahwa 6 tahun kan. Oh aku dikasih HP. Dan Aurel memang bukan hanya konten, ya udah buat Arsi aja. Tapi pas aku berantem dia bilang ya kan buat udah ambil aja bun kan. Aku emang tadi mau ngasih dia tapi kalau nggak boleh ambil aja. Gak semudah itu Kak, aku bilang. Betul. Kamu mau main ngasih, anak tuh kan habis dikasih tuh main diambil tuh waktu pertama kali aku marah dia tuh mukanya antara mau nangis terus dia kayak kok bingung kan aku kenapa aku salahnya apa? Kan dikasih kakakku gitu. Wah itu di situ aku udah alhamdulillah aja banget nih Arsi gak pernah megang itu HP sampai sekarang. Jadi aku kayak yaudah itu buat kamu, tapi Arsi kamu anak sekecil ini belum perlu. Jadi dia gak pernah dipegang, jadi masih kita taruh aja gitu. Tapi dia tahu kayak HP Arsi mana bunda? Oh ada. Tapi gak dia apa-apain? Enggak. Tapi kan takut juga karena belum sekolah aja. Cuma kalau ketemu teman-teman di sekolah. Oh iya teman sekolah pasti ini ya. Misalnya ada yang punya HP, ya pasti jadi pengen ada juga. Temennya udah ada yang punya misalnya. Pasti kan dia udah mulai bawa. Konsepnya hilang semua tuh.
Iya, tapi untung juga dia nggak sempet dipakai dan sempet nyantol kan. Mungkin Mbak Shanti juga langsung tahu kan. Dan aku bilang, handphone tuh buat apa sih? Arsi buat telepon. Bunda setiap hari sama kamu kan? Gitu. Cuma misalnya rumah sama kantor cuma segini. Kamu ada apa-apa bisa gampang kok. Nggak perlu nelpon Bunda. Jadi nggak penting tuh handphone, aku bilang. Iya bener. Untung dia nggak sempet kayak, ya mana handphonenya Arsi mau push rank nih di Mobile Legends. Tapi seumur dia beneran loh 6 tahun tuh yang udah main-main games. Bener, emang anak sekarang tuh 6 tahun tuh udah ada. Makanya. Tapi emang bener. Tapi aku dilematis juga karena kadang-kadang menggunakan gambar-gambar tuh lebih gampang buat Alea untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya sikat gigi gitu. Kalau dia nonton video klip soal sikat gigi, dia jadi pengen sikat gigi gitu. Kan tapi kamu nontoninnya dia sesuatu yang bagus. Oh betul. Ya dong, kayak aku juga ngasih dia misalnya kayak di weekend kamu boleh nonton YouTube. YouTube-nya apa misalnya yang memang bagus buat dia nonton gitu. Tapi misalnya kayak sekali aku bolehin dia nonton yang kayak film apa atau yang anak-anak lah gitu. Tapi kan yang aku takut kalau handphone download game tuh gampang kan, dan udah ngerti. Arsi tuh udah 6 tahun tuh udah iya bener. Parah deh. Iya anak sekarang lebih jago daripada kita ya untuk iya makanya gitu. Aku aja masih kadang kok dia lebih paham daripada gue gitu. Nah terus soal konten nih, dia pernah nggak tidak mau di shoot atau dia bilang aku lagi nggak mau ada di video atau kok di video ini aku begini gitu, pernah nggak kayak gitu? Aku nggak tahu kenapa ya, apa mungkin dia karena ikut kita terus atau gimana, dia tuh konten banget. Oh gitu? Dia tuh seneng banget tampil? Syuting, seneng banget tampil. Begitu dia bete, begitu udah kamera, dia langsung bisa berubah. Gini, hai guys, gini gitu. Oke, bisa gitu ya? Terus tiba-tiba abis itu dia, misalnya dia lagi mukanya gak bagus, dia bisa nanya ke tim YouTube, tadi Arsi mukanya jelek gak? Tadi Arsi mukanya cemberut gak? 6 tahun? 6 tahun. Gila, hebat banget. Yang 4 tahun gak? Belum. Tapi Arsi dari 4 tahun ya, Bal, udah kayak gitu. Oke. Aduh dia tuh, terus misalnya aku naruh dia nyanyi tuh, Bunda itu tadi aku ada falesnya, jangan masukin yang itu, kita ulang lagi ya. Oke, berarti dia paham soal apresiasi, paham bahwa ini paham, bagus, ini tidak. Kalau yang jelek dia nggak mau, dia udah tahu kan Instagram, yang misalnya Instagram Bunda, dan dia punya Instagram yang aku pegang. Oh, dibikin Instagram juga, cuma dipegang? Instagram. Iyalah, dia belum ngerti juga main Instagram. Cuma kan dia suka lihat story-storyku gitu kan. Tahu dia, terus Bunda kok masukin yang Arsi ini kan Arsi lagi jelek, pakai daster, katanya. Aduh. Gila, 6 tahun, bentar lagi loh itu. 4 tahun lagi loh. Apalagi zaman nanti anak kamu. Aduh, 4 tahun lagi. Udah siap belum, Dil? Fadil lagi. Gak gampang bener. Jadi orang tua tuh ternyata rumit ya. Karena gini, jadi orang tua memang gak ada ilmunya, betul. Gak ada pelajarannya. Gak ada pelajarannya. Cuman yang lebih gak ada lagi adalah kita gak bisa ngambil pengalaman orang tua kita untuk anak kita. Karena zamannya berubah dengan sangat drastis gitu loh. Kita udah gak tahu lagi apa yang ada sekarang. Gitu. Bener. Oke, sekarang soal cowok. Punya anak cewek. Dideketin cowok. Kita harus gimana gitu. Oh, kalau aku masalah itu memang agak keras kalau aku. Maksudnya anak cewek punya, even Azriel punya pacar dulu, aku yang agak, itu salah aku sih. Jadinya dia sekarang picky banget. Ini mungkin jangan ditiru karena jadi Jiel tuh kayak jadi picky banget sama perempuan gara-gara standarnya standar Bunda. Which is kalau setiap dia kenal cewek kayak gini deh, kayak gitu deh, kayak gini deh. Karena aku belum ikhlas dia punya pacar mungkin waktu itu. Belum ikhlas dia punya cewek yang dia sayang lagi. Karena aku sama anak dua ini tuh udah kayak anakku sendiri kan gitu. Jadi kayak, dan mereka sama aku tuh kayak udah kayak udah gimana banget gitu. Terus tiba-tiba dia punya pacar, terus tiba-tiba Aurel dan Anang ke Aurel. Begitunya? Kan anak perempuan pertama tuh adalah first love-nya bapaknya. Oh iya banget. Nanti kamu akan ngerasain, wah. Makanya untuk ngelihat ada cowok nih deketin, apalagi anak perempuan kita kan. Itu gimana cara memfilternya? Katakanlah kalau Mas Anang gitu, apa dia ada serangkaian checklist kah atau emang feeling-feelingan kah? Enggak. Serangkaian checklist Mas Anang orang yang paling positive thinking. Dia orang yang paling kayak aku yang kayaknya mukanya gini deh, gini. Kamu tuh ngejudge sebelum kenal orangnya gitu. Dia tipenya tuh yang lebih santai, tapi dia observe banget gitu. Kayak ngobrol gitu, kita pikirnya Anang tuh kayak nggak dengerin gitu, tapi dia ngeliatin gitu apa. Nanti tiba-tiba bisa ada satu momen yang kita lagi ngobrol terus dia tiba-tiba nyeletuk,
enggak kayaknya dia tuh kayak gini deh, gitu. Oke. Jadi emang ke feeling secara general aja. Ke feeling secara bapak aja. Apakah feelingnya pernah benar? Selalu salah. Terus gimana dong? Kalau udah punya feeling. Karena kan kalau kita punya pacar kan kita nggak 24 jam ngeliatin mereka pas pacaran. Betul. Pasti yang tampak yang bagus-bagusnya. Iya dong. Even aku pun sering salah menilai orang gitu, maksudnya yang deket sama anakku, mungkin kita lihatnya baik ternyata enggak, atau kita lihatnya kayaknya kurang tapi ternyata baik. Terus gimana? Jadi ya itu nasib kita aja jadi orang tua ya, mudah-mudahan anak kita mendapatkan pasangan yang benar gitu, karena itu susah untuk kita susah juga untuk kayak mau ngejagain kalau anaknya lagi suka banget. Iya, nanti kan yang ada jadi berantem sama kita. Bingung, pasti orang kalau udah jatuh cinta jadi nggak mau jadi begini bisa, kan. Iya. Mau ngomong apa saat dia lagi bucin tuh, ibaratnya kan bahasanya sekarang bucin nih. Mau bunda ngomong apa, ya keluar. Iya. Nah itu yang dibicarakan sama istriku, bahwa gimana ya caranya kalau kita punya anak nih, apalagi cewek nih, terus dapat pasangan dan itu bener. Karena kalau dia lihat berita ya, itu ada aja yang aneh-aneh loh. Ada yang KDRT lah, ada yang inilah, ada yang itu, ada yang selingkuh lah, segala macam. Nah itu ngefilternya gimana? Itu yang membingungkan banget. Bagaimana orang tua kita juga dulu kayak ke kita. Iya bener ya. Jadi kita bertaruh pada pilihan anak sendiri dong. Kalau mau nggak mau kayak gitu ya. Ya ini jalan hidup kayak mau nikah nih misalnya. Kalau pacaran sih kita masih gampang lah, maksudnya kayak apalagi masih muda gitu, paling kita udah mulai memberi. Kalau sekarang tuh kita udah harus, kalau anak udah teenage udah harus mengasih sex education ke mereka tuh penting. Kenapa? Kalau zaman dulu kita kan nggak tahu, orang tua kita mana pernah ngomongin kayak gitu kan ke kita, jadi kita mencari-cari. Benar dong. Bisa salah. Bisa salah. Ya dong. Kalau anak sekarang nggak bisa, harus kasih tahu. Kamu kayak gini, ntar kayak gini, ntar kayak gini, ntar kayak gini. Dan jadi itu aku lakuin. Aja. Itu aku sama Mas Anang waktu mereka gede, mereka udah SMA, kita udah. Terakhir nih, gimana rasanya kalau misalnya anak kita akhirnya akan mau sama orang lain? Itu apa persiapan apa yang harus kita lakuin? Kan kita mau ngebesarin anak nih, besarin anak, terus dia udah menentukan pilihan hidupnya dia nih, pasti dia akan punya keluarga lain kan gitu. Itu apa yang harus kita persiapkan gitu? Beda orang mungkin, beda orang tua, beda rasa ya. Aku karena mungkin 12 tahun sama anak-anak ini kan setiap hari. 12 tahun tuh bareng, hidup kita, aku sebandel-bandelnya Aurel dan Azriel tuh kemanapun aku pergi ikut. Jadi kita udah kayak anak ayam gitu, udah bareng-bareng lah terus gitu. Terus tiba-tiba kan dia mau diambil nih misalnya gitu. Wah itu rasanya mungkin awal-awalnya seneng gitu, kayak wah anaknya mau nikah, tapi begitu udah mendekati, waduh tuh berkecamuk di kepala tuh kayak nanti kira-kira masih bisa ketemu gak ya? Iya bener. Walaupun tuh kayak aduh, janganlah mikir kayak gitu, tapi kayak pasti itu makin deket tuh makin banyak setan gitu di kuping, kayak aduh nanti bisa ketemu gak ya, aduh nanti kalau istrinya begini atau suaminya gini ya, kalau aku Aurel mungkin sekarang ya, nanti kalau misalnya pasangannya gini yang tak terpikirkan, yang mungkin kayak belum terjadi udah kita pikirin gitu. Oke, berarti untuk punya pikiran itu wajar. Wajar lah. Cuman bisa kita... tapi itu ibu. Oke. Gak tau ya Mas Ana, kalau Mas Ana mungkin nyimpen orangnya. Dia nggak ngungkapin, tapi pasti dia ngerasain, pasti. Siap ya. Jadi yang penting anak kita tuh punya pilihannya sendiri, dan kita juga doain aja kan. Indian kan kayak gitu. Karena kalau udah nggak zaman dipilihin orang tua, dan kalau kita nggak mendukung pilihannya, nanti kenapa-napa. Betul. Jadi biar kalau aku lebih ke ya ini pilihan kamu, ya kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Udah gitu aja. Kita doain aja udah. Siap. Oke, insightful banget hari ini. Terima kasih Mbak Janti. Thank you. Sukses juga buat semuanya dan sehat-sehat selalu. Amin, makasih.